Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, peran, dan kedudukan ASN dalam mendukung Smart Governance. Perkenalkan, saya Nur Aini, merupakan peserta Lasar Golongan 2, Angkatan 5, tahun 2025, dengan nomor daftar hadir 05. Saya menjabat sebagai tenaga sanitasi lingkungan terampil di UPTD Puskesmas Pulau Tengah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang diterima di seleksi CPNS tahun 2024. Berdasarkan laporan SP2TP UPTD Puskesmas Pulau Tengah, penyakit berbasis lingkungan menjadi permasalahan di wilayah kerja Puskesmas seperti ISPA, dermatitis, dan tuberkulosis. Kesehatan lingkungan memiliki peran penting dalam mencegah berbagai penyakit. Oleh karena itu, pelayanan sanitasi hadir sebagai solusi untuk memberikan edukasi dan penanganan bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat faktor lingkungan. Kegiatan 1. Menyusun standar operasional prosedur mengenai pelayanan sanitasi yang telah difinalisasi dan disahkan oleh Kepala Puskesmas, yaitu SOP pelayanan sanitasi di dalam gedung Puskesmas dan SOP pelayanan sanitasi kunjungan lapangan. Kegiatan 2. Membuat media komunikasi, informasi, dan edukasi pelayanan sanitasi berupa mencetak dan mempublikasikan media KIE dan penunjang layanan sanitasi. Kegiatan 3. Melaksanakan pelayanan sanitasi home visit. Kegiatan ini dimulai dari petugas menerima kartu rujukan internal pasien yang terindikasi penyakit berbasis lingkungan dari petugas poli umum, poli KIA, dan garing atau poli MTBS gizi. Kemudian, petugas mencatat identitas pasien ke dalam buku register harian. Selanjutnya, petugas melakukan wawancara dan konseling berupa informasi dan edukasi terkait pencegahan dan pengendalian penyakit yang diderita pasien, dan memberikan saran pemecahan masalah sederhana, murah, dan mudah untuk dilakukan pasien. Kadang dia rokoknya di kamar kan dia orang gerak kan masuk kemana-mana ya. Kemana juga. Karena kan kalau dia lihat sama bapak tuh bisa jadi nggak dibagi juga, dia tercium sama neneknya. Juga mama bapaknya dalam kamar, mamanya nangkon nanti terus susah. Iya, aku demi juga untuk itu tuh. Jadi kok bisa jangan kadang-kadang sama bapak, kalau bisa merokoknya juga di luar dulu. Karena juga batuk, nanti takutnya makin batuk walaupun kita minum obat, tapi kalau nggak dijaga lingkungannya kan nanti takutnya makin batuk juga. Biasanya itu bakar sampahnya dibuka. Sampah Dibakar. gimana itu bakarnya? Belakang. Bakar rumah itu berapa hari sekali biasanya? Kalau banyak yang udah ini bakar lainnya sama jauh. Berarti sampahnya dibakar. Nanti kalau itu Setelah pasien mengetahui dan memahaminya, petugas membuat kesepakatan dengan pasien terkait jadwal kunjungan dan bekerja sama dengan bidan desa. Saat melakukan kunjungan lapangan ke rumah pasien, petugas melakukan survei dan observasi langsung lingkungan rumah pasien dan perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan pasien. berarti batuknya udah nggak Udah dibuka. nggak ada lagi, cuma hari itu aja. Berarti kita nggak usah kalau misalnya bapaknya lagi bakar, jangan ke dapur ya di sini. Buka Memang pintu nggak sering kali dia dibakar rumah. Memang udah coba. Pak. Tapi kan nanti kan nggak riangin ya. Oh ya, kalau memang ya banyak angin kan, dari dulu bakar belakang, orang yang bakar apa itu kan Kalau ventilasi rumahnya emang harus dibuka kan? Karena depan Oh berarti kadang situ kan, itu juga. itu sampah apa kayak sayur tuh dibakar juga Ya, sampahnya. pokoknya sampah semua Semua dibakar. ada bukan ada. Berarti kan ada di depan. Nah, nanti kan udah bersih-bersih, udah gatal ini sama ini, nah baru keluar batuk sekali. Oh, berarti bukan yang batu terus dibuka ya Pak? Ini biasa pintunya mah dibuka gitu. Kalau Tiap hari? Iya. Iya. Yang bagus itu kan. Kok Kalau di rumah nggak mau ditutup pengap. Ya, Nggak bisa itu lah. nafas. Karena kan ada yang nggak dibuka kan. Iya, jadi batu. terkurung di dalam kan, kalau kan memang buka. Kalau nggak ada di rumah, pintu semua. Jika saat kunjungan lapangan ditemukan masalah lingkungan dan perilaku tidak sehat, petugas melakukan pencatatan dan analisis penyebab masalah.
Kemudian memberikan edukasi dan konseling langsung kepada pasien dan keluarga tentang cara memperbaiki kondisi lingkungan, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jika diperlukan, petugas berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu perbaikan sarana lingkungan, menyusun rencana tindak lanjut bersama keluarga, melakukan pemantauan perkembangan melalui kunjungan ulang, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas. Kegiatan 4. Melaksanakan sosialisasi internal mengenai hasil pelayanan sanitasi. Kegiatan ini menghasilkan tanggapan, dukungan, dan saran dari pihak terkait untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tindak lanjut perbaikan pelayanan sanitasi di wilayah kerja Puskesmas. Terlibat di sini yaitu bagi umum, kebijakan sama MPPN untuk nanti pasien yang mungkin kalau di mungkin menjadi air yang mungkin nggak dimasak. Kegiatan 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai hasil pelayanan, yaitu melaporkan hasil evaluasi kepada mentor dan pimpinan. Berikut video testimoni terkait pelayanan sanitasi. Setelah mendapat pelayanan kesehatan lingkungan, saya semakin tahu penyebab dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Mulai sekarang saya akan memperbaiki perilaku dan kondisi lingkungan agar tidak terkena penyakit dan tidak penularan penyakit. Setelah adanya pelayanan sanitasi, sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai penyebab dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Hal ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Petugas sanitasi tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga aktif memberikan edukasi dan pendampingan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di desa, saya sangat merasakan manfaat dari pelaksanaan pelayanan sanitasi yang dilakukan di Puskesmas maupun pada saat kunjungan ke rumah pasien. Dengan kondisi sanitasi yang baik di Puskesmas, pelayanan kesehatan bisa dilakukan dengan lebih higienis dan lebih aman tentunya, baik bagi petugas maupun pasien. Selain itu, kunjungan lapangan ke rumah pasien juga sangat membantu kami sebagai tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi langsung masalah sanitasi yang ada di lingkungan tempat tinggal pasien, sehingga edukasi yang diberikan kepada pasien pun menjadi lebih tepat sasaran. Nah, program ini tuh sangat mendukung upaya pencegahan penyakit, terutama penyakit yang berkaitan dengan sanitasi dan juga kebersihan lingkungan.